Oke, halo Sobat CTM. Waduh, untuk episode kali ini agak telat ya dulur rilisnya. Karena apa? Karena di minggu-minggu ini ada sesuatu yang ingin ku ceritakan buat teman-teman, dan kebetulan ini hal yang sudah lama sekali aku simpan dan baru aku publish minggu-minggu ini. Kayak yuk. Jadi kenapa akhirnya aku baru sempat bikin podcast lagi, karena minggu ini alhamdulillah istriku melahirkan anak pertama. Itu menjadi hal lain yang membahagiakan, sangat membahagiakan di hidupku dan juga keluargaku, orang-orang terdekatku, karena akhirnya kita dikaruniai putra pertama. Dan memang perihal kehamilan istriku ini benar-benar tak simpen, dalam artian benar-benar tak simpan sendiri, hanya orang-orang terdekat, ya keluarga dan teman terdekat yang mengetahui. Jadi selama 9 bulan itu memang tidak banyak yang tahu, bahkan teman kerja, teman-teman yang ya nggak terlalu dekat, yang dekat pun cuman beberapa, nggak semuanya juga tahu. Memang sengaja tak simpan, bukan karena tidak bangga atau tidak ingin menceritakan hal positif yang sudah saya alami, kebahagiaan yang sedang saya jalani, tapi lebih karena saya berusaha menjaga amanah dan menjaga kebahagiaan ini agar tidak sampai menyakiti orang lain. Karena apa? Karena sejauh yang saya pahami, kayak kehamilan itu kan rezeki yang mana tidak semua orang langsung dikaruniai anak. Jadi masih banyak orang-orang yang ingin memiliki keturunan tapi masih belum dikasih jalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sudah mencoba berbagai cara tapi masih belum berhasil. Dan itu banyak terjadi di sekitar saya. Ada saudara dari teman saya yang sudah berusaha semaksimal mungkin sampai istilahnya itu mencoba sampai ketiga kali, namun belum berhasil. Ya, ketiga kali kalau nggak salah. Jadi ada yang sempat keguguran, lalu sempat melahirkan, terus tidak lama kemudian meninggal. Itu kan kasihan, maksudnya ya kalau kita di posisi seperti itu pasti sedih. Terus habis itu ada teman saya yang juga sudah menikah lebih dulu, jauh sebelum saya, tapi sampai saat ini masih belum dikaruniai anak. Terus habis itu teman istri saya juga seperti itu, sudah dalam proses mengandung selama 5 bulan, ternyata mengalami keguguran. Saudara istriku juga pernah seperti itu. Jadi banyak cobaan-cobaan ketika kita ingin memiliki seorang anak. Dan ketika saya menjadi salah satu orang yang dikaruniai anak, diamanai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis saya ingin menjaga, saya ingin memastikan sampai benar-benar dia lahir ke dunia ini. Jadi bukan berarti dengan istri saya mengandung saya nggak bangga, saya menutup-nutupi, karena ada beberapa teman saya yang bilang, kamu kudune iku bangga lek duwe anak, bojomu meteng. Gak ngono, Cuk. Kamu gak ngerti nak njoba iku ya akeh sing pengen karena tapi sik belum
diberikan jalane, ono sing wis mencoba berapa kali sampai gagal. Iku prosesnya iku gak gampang. Jadi bukan masalah kon sesumbar kon bangga mbok anu ngono enggak, tapi dengan cara menyimpan sendiri iku awakmu ya menjaga kebahagiaanmu iku ben tetep utuh, menjaga ben awakmu iku sok fokus nak apa iku menjaga ben awakmu iso tetep fokus nak ya apa carane calon bayimu iki iso lahir sehat, iso lahir normal, kebutuhan nutrisi tercukupi. Iku sing kudu difokusno iku. Dan alhamdulillah selama 9 bulan memang prosesnya nggak gampang karena apa ya, karena seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ada berbagai macam masalah ya, biasa lika-liku kehidupan, tapi itu hal yang harus kita jalani, itu hal yang harus kita lewati. Bagaimana caranya kita melewati hal itu sampai pada akhirnya di minggu ini tibalah saatnya untuk dia masuk ke dunia yang fana ini. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi kebetulan istri saya ini lahir secara sesar. Jadi sebetulnya itu hamil 2 minggu dari HPL. Ketika kita di rumah sakit otomatis menginap, dan di pagi harinya istri saya melakukan operasi. Itu saya menunggu di depan ruang operasi karena tidak bisa melihat, padahal saya juga ingin melihat proses operasinya. Tapi ya wes lah, saya lihat, nunggu di luar sambil wiritan sholawatan, ya berharap semoga prosesnya ini bisa lancar, istri dan anakku ini sehat-sehat semuanya gitu. Ternyata 15 menit kemudian sudah dipanggil oleh perawat yang ada di situ. Mas Dimas, alhamdulillah bayinya sudah keluar, bisa dilihat sekarang. Wah, kaget aku lur, sumpah kaget. Karena amin satunya kan proses ya di rumah sakit, administrasi dan lain sebagainya. Malamnya juga sempat khawatir istri nanti besoknya bagaimana. Terus saya juga ya nggak tahu nanti besoknya ini kondisinya seperti apa, tapi ya berusaha menjaga emosi kita agar tetap stabil, agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Dan pada saatnya tiba, bayinya alhamdulillah sudah keluar, dipanggil perawatnya itu. Dan ketika itu juga saat saya melihat anak pertama saya, ya refleks langsung meneteskan air mata. Ya bahagialah intinya. Gak mungkin lah kamu pengen deh anak terus dikarenain anak pertama gak bahagia, itu gak mungkin. Terus habis itu dipersilahkan oleh perawatnya untuk memberikan azan dan iqomah. Akhirnya saya berwudu sebentar, terus azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Dan selama prosesnya itu memang agak terbata-bata saking terharunya momen pada waktu itu. Jadi masih apa ya, kayak gak percaya, lebih iya terharu ya, bangga ya, bener-bener bersyukur. Dan ya dredege ku ono lho, wis campur waktu iku. Wis engko sing wis rabi wis ndek anak pas lahiran jangan ngerasakno dhewe. Terus habis itu setelah itu wis kembali di proses selanjutnya. Saya menunggu untuk melanjutkan proses administrasi yang lain sambil tetap apa itu membayangkan tadi pas wajah pertama kali ndelok ngono. Senengnya itu melaku terus, kroso terus, bahkan sampai sekarang. Memang aku pernah bilang apa, kayak misalnya menikah itu adalah salah satu proses terbesar yang pernah saya lalui, yang pernah
sebuah kebanggaan tersendiri akhirnya bisa menikah dengan orang yang sangat saya sayangi. Tapi memiliki anak adalah sebuah kebanggaan dari hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Ibaratnya kayak masterpiece-mu, dan benar-benar apa ya, benar-benar emosional lah momennya pada waktu itu. Istri kondisinya karena habis operasi masih belum bisa maksimal, butuh waktu yang cukup lama untuk pemulihan, tapi itu masih tidak sebanding dengan kebahagiaan yang didapatkan karena sudah dikaruniai anak. Dan proses sebelumnya, cobaan-cobaan sebelumnya itu benar-benar terbayarkan. Jadi ketika kita lihat anak itu, apapun yang terjadi di masa lalu, apapun masalahmu saat ini, itu kayak hilang. Serius iki boy, pokok ono iku seneng tok ngono. Pas ndelok iku wis pokok seneng tok isine. Lek ndelok wajahe ngono lucu, nunggu ganteng kayak aku. Terus habis itu akhirnya karena sudah lahiran, sudah selesai, terus waktu di rumah sakit itu kebetulan lagi senggang, ya wes aku posting kayak story. Mari ngono, pas di kayak story, langsung heboh. Heboh itu gara-gara aku sih nggak percaya aja. Wah anjir nih. Komennya aneh-aneh. Komen gak gue benar ada kan. Sampai ono sing komen, loh, arek iki temenan iso dadi bapak lah ngono. Di ngeremehin aja asu bangsat ya. Terus gak ngarah iki, pasti ponakanmu tak, anake kancamu. Pertama gak percaya, terus aku nggak story mana, nggak video apa, nggak posting video, sik komen mana gak percaya, terus maruna nggak story naik, sik gak percaya mana, kayak korban hoax ya. Terus mari ngono ada sing komen, gak tau ketok gawe ini moro-moro gawe anak, moro-moro duwe anak. Ya ikhlas ya, karena alasan itu tadi memang sengaja disimpan sendiri. Dan mungkin ya untuk teman-teman ya bisa menerapkan hal seperti itu atau enggak, itu kembali ke teman-teman masing-masing. Karena ya siku prinsipku, karena itu masuk masih dalam ranah privasi keluarga pada waktu itu, dan nggak mau sesumber sampai benar-benar sudah lahir, sudah selesai prosesnya, istri dan anak dalam keadaan sehat, baru agak tenang pikiran, agak plong loh. Dan setelah itu proses transisi dari suami ke ayah, nah iki kita belajar hal baru lagi, karena yang sebelumnya masih belum memiliki pengalaman sebagai ayah. Ya mungkin delok apa, melihat saudara, melihat teman itu kan biasa, tapi kalau menjalani sendiri kan rasanya pasti berbeda. Sedikit banyak pasti ada bingungnya, ada ya karena masih awam, itu wajar. Dan menjadi challenge tersendiri. Selain itu kita melakukannya pun apa ya, tidak ada perasaan mengeluh atau apa, karena ya ini proses yang saya jalani ini ya untuk anak gitu. Pengen lihat prosesnya seperti apa. Terus alhamdulillah sekarang kayak apa, tali pusarnya itu sudah lepas, itu sewenang dalam proses yang kayak ngono ya sewenang. Bisa apa ini sembarang kali, padahal sik pirang dina iki durung seminggu, 5 harian lah, iya 5 harian. Oke wes, wah sewenenge ngono.
ganten tak bakal terus seneng iku ganten lek lek di eling-eling dibayang ndelok wajah nek ngono wis seneng pokoknya seneng tok wis makanya uh, untuk menjaga amanah itu tadi menjaga karunia anak menjaga kebahagiaan ini agar bisa terus terjaga nah ini hal yang gak mudah dari awal akhirnya dapat kabar istri positif hamil sampai akhirnya melahirkan sampai sekarang sudah uh, dalam proses membesarkan anak itu kamu harus bisa menjaga bahkan di apa itu semester akhir lah di bulan ke-8 menjelang ke-9 itu kan karena masalah terbesarnya waktu itu kondisi finansial tapi alhamdulillah di bulan ke-8 itu saya bilang ke istri meskipun kondisi kita masih sulit tapi alhamdulillah kita masih bisa menjaga calon anak kita agar tetap diberi nutrisi sesuai kebutuhannya dan itu bisa dibuktikan dengan setiap proses kontrol itu tidak ada kendala terus habis itu tidak ada kekurangan apa-apa dari berat badan, detak jantung kondisinya itu alhamdulillah normal semua setiap bulan karena memang apa ya prioritasnya untuk kebutuhan anak itu tadi meskipun dalam prosesnya saya sendiri lebih banyak mengurangi apa yang menjadi kebiasaan saya mungkin biasanya makan bareng makan makanan ini yang mungkin tergolong lebih enak lebih banyak saya alokasikan ke istri karena ya ekonomi kurang daripada istri sama anak kekurangan nutrisi ya mending ngalah ya yang penting anak ambek bojo sehat dan alhamdulillah memang sehat sampai proses kelahiran itu tadi itu yang memang harus benar-benar dijaga jadi memang ketika kita sudah menikah kita sudah komitmen untuk ingin memiliki keturunan banyak hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan banyak keinginan-keinginan yang sementara harus kita kesampingkan harus dikorbankan demi tujuan yang lebih baik demi prioritas yang sedang kita jalani seru pokoknya jadi mulai minggu ini dan kedepannya kehidupan itu jadi lebih berwarna ada anggota keluarga baru ada hal-hal yang tidak bisa kita tebak sebelumnya tidak bisa kita prediksi sebelumnya anak ini bakal seperti apa itu tergantung kita nanti yang mendidik yang mengarahkan sebagai orang tua jadi sebetulnya mulai seminggu ini kan karena istri baru saja selesai proses melahirkan secara sesar kondisinya masih belum pulih jadi belum bisa maksimal juga masih agak ya menyesuaikan untuk pembagian waktunya jadi ini baru sempat ya insya Allah pengennya bisa tetap konsisten gitu karena ya ingin tetap berbagi cerita sharing-sharing cerita sambat-sambat dan juga mungkin untuk teman-teman yang di luar sana sedang sedang dalam kondisi hamil istrinya atau sedang dalam proses menuju kehamilan dan berusaha untuk bisa memiliki keturunan jangan pernah patah semangat jangan pernah putus asa karena insya Allah kalau sudah jalannya pasti akan dikasih dan kalau sudah dikasih ya teman-teman harus bisa menjaga teman-teman harus bisa memaksimalkan agar nanti hasilnya juga maksimal nanti waktu proses kelahiran juga lancar bayinya sehat istrinya juga sehat nutrisinya tercukupi tidak ada kendala apapun untuk anaknya jadi fokus untuk ya merawat itu tadi
sebelum dilahirkan itu memang kita sudah harus bisa merawat ketika masih di dalam kandungan. Nanti waktu sudah keluar, waduh, lebih sulit lagi prosesnya. Masih aku sih durung ngalami, tapi wis pasti angel. Tapi aku siap. Kalau bisa disimpan sendiri ya dijaga privasinya, nggak semua harus diumbar ke sosial media. Karena apa? Karena iya, nggak semua orang itu senang dengan kebahagiaan yang kamu lakukan. Takutnya nanti kita kan juga nggak bisa mengontrol hal-hal yang sudah kita publish. Kalau misalkan kamu nge-share orang lain yang melihat itu senang, ya nggak masalah. Tapi ketika kamu mempublish sesuatu tapi orang yang melihat tidak senang, nah itu yang bahaya. Takutnya nanti jadi apa, penyakit ain. Nah kayak ngono-ngono iku wis akeh lah contone ngono. Jadi sebisa mungkin kalau memang itu masih belum pasti, masih dalam proses, ya lebih baik disimpan dulu. Ya nggak ada salahnya berbagi kebahagiaan kayak gini, tapi ada waktunya dan ada batasannya, seperti itu. Suara niki rada pelan lur, soalnya iya ngantuk, iya kurang turu, iya nyempatno waktu. Alhamdulillah lah pokoknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan lur. Salam sehat selalu.